Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Dinda Putri dari kelas 12 Farmasi 2. Yang terhormat Ibu Trisna Yulia selaku pembimbing lapangan, yang terhormat Ibu Nafidatul Jannah selaku pembimbing prakerin, dan Ibu Sri Wahyuni selaku penguji prakerin. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan praktek kerja lapangan di Klinik Sehati. A. Latar belakang. Untuk memberikan gambaran dunia kerja dan praktek teori di lapangan, siswa-siswi SMK Negeri 5 Tangerang Selatan harus menyelesaikan program praktek kerja lapangan. Ini membantu siswa memahami lingkungan kerja dan meningkatkan kemampuan mereka. Tujuan utamanya adalah menciptakan siswa sebagai calon tenaga kerja yang berkualitas dan bisa bersaing di dalam industri. Dengan persiapan yang tepat, melalui kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Dari pengalaman PKL, siswa memenuhi kewajiban pendidikan dan siap menghadapi dunia kerja. Tujuan pembuatan laporan PKL. Yang pertama, meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Yang kedua, memberikan gambaran dunia kerja bagi para siswa. Yang ketiga, dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi prakerin sesuai bidang masing-masing. Yang keempat, meningkatkan keefisiensi pelatihan tenaga kerja. Yang kelima, menjadi pengalaman kerja sebagai proses pendidikan dan cetak tenaga kerja yang profesional. Manfaat pelaksanaan PKL. Yang pertama, untuk melatih keterampilan peserta praktek kerja sesuai bidang kejurusan. Yang kedua, memberikan pengalaman-pengalaman praktik kepada siswa sehingga hasil penelitian bertambah luas. Yang ketiga, menjadi bekal keahlian yang profesional untuk siswa saat hendak terjun ke dunia kerja. Yang keempat, menjadi jembatan ke dunia industri. Kegiatan inti. A. Tahap pelaksanaan PKL. A. Pembekalan PKL. Pembekalan PKL dilakukan oleh Dinkes Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 Desember 2022, memberikan pembekalan untuk mulai praktek di rumah sakit, klinik, dan apotek, kendala-kendala dalam PKL, serta cara mengatasi kendala dalam melaksanakan PKL. Pengantaran PKL. Pengantaran PKL dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022 oleh guru pembimbing masing-masing. Kemudian kami datang ke Klinik Sehati. Setelah itu, perkenalan kepada kepala instalasi dan kakak-kakaknya. Kemudian saya menanyakan aturan yang ada di klinik dan menanyakan jadwal masuk dan seragam. Monitoring PKL. Monitoring PKL adalah di mana guru pembimbing mengawasi siswa-siswi yang melaksanakan PKL, mengetahui sejauh mana perkembangan selama melaksanakan PKL. Monitoring PKL ini dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023 oleh guru pembimbing sekolah. Penjemputan PKL. Penjemputan PKL dilakukan sebagai simbol selesai masa pelaksanaan PKL di Klinik Sehati, yang dilaksanakan penjemputan pada tanggal 3 April 2023 oleh guru pembimbing. Dilanjutkan dengan perpisahan di Klinik Sehati dengan memberikan sebuah kenang-kenangan dari kami dan sekolah untuk klinik dan berpamitan ke kepala instalasi dan karyawannya. Laporan PKL. Setelah melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan, saya mendapatkan pengetahuan tentang obat, pengalaman bekerja, kedisiplinan. Pengalaman di Klinik Sehati sangat menyenangkan dan banyak pembekalan untuk ke depan, dan saya jadi mengetahui jenis-jenis obat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan mengetahui dosis serta cara penggunaannya. Penilaian laporan PKL di slide selanjutnya. B. Kompetensi yang dihasilkan. A. Pembelajaran yang didapatkan di tempat PKL. Pembelajaran yang saya dapat adalah dapat membantu pelayanan informasi obat bio. Saya jadi bisa mencari data pasien, memberikan status pasien ke dokter, menulis etiket sesuai khasiat obat, meracik obat, mencatat pendaftaran, dan menginput data pasien, menyusun data pasien, mencatat obat datang, melipat kasa, mengisi stok obat, mempelajari dan memahami resep yang dikeluarkan oleh dokter. Tugas khusus PKL. Kelengkapan resep. Yang pertama, inskriptio, tanggal dan tempat ditulis resep, keterangannya lengkap. Yang kedua, signatur, aturan pemakaian obat dan resep, keterangannya lengkap. Yang ketiga, subskriptio, paraf atau tanda tangan dokter, keterangannya tidak lengkap. Yang keempat, invokatio, tanda buku penulisan, keterangannya lengkap. Yang kelima, ordinatio, nama obat, jumlah obat, dan cara pembuatan, keterangannya lengkap. Yang pertama, ketokonazol, golongan obatnya keras. Mekanisme kerjanya menghambat pembentukan ergosterol dan enzim
tertentu yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh dan bertahan hidup. Sediaan obatnya tablet. Indikasinya, obat ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur di kulit seperti panu, kurap, kutu air, kandidiasis, dermatitis, seboroik, dan ketombe yang berkaitan dengan jamur. Efek sampingnya mual dan muntah, pusing, sakit kepala, sakit perut, diare, kulit kemerahan, gatal, denyut jantung cepat atau berdebar, depresi, pembesaran payudara pada pria. Yang kedua, nama obatnya pronisi. Golongan obatnya keras, mekanisme kerjanya untuk mengobati berbagai macam alergi yang bekerja dengan cara menghambat efek histamin di tubuh. Sediaannya tablet. Indikasinya, obat ini digunakan untuk mengobati alergi, contohnya alergi kulit. Efek sampingnya mengantuk, bingung, gugup, insomnia, tremor, ruam, edema, kulit kering, detak jantung lebih cepat. Yang ketiga, clotrimazole atau mazol. Golongan obatnya bebas terbatas. Mekanisme kerjanya merusak struktur membran sel jamur sehingga pertumbuhan jamur bisa dihentikan. Sediaan obatnya krim. Indikasinya digunakan untuk mengobati infeksi jamur, terutama kandidiasis dan trichomoniasis, mengatasi jamur pada kulit, panu, kadas, kurap, kutu air. Efek sampingnya sensasi terbakar atau perih di kulit, menjadi kemerahan, rasa gatal di sekitar luka, iritasi ringan, kulit luar yang mengelupas. Pengambilan obat dan penyerahan obat. A. Pengambilan obat. A. Ketoconazole. Yang pertama, ambil 10 tablet ketoconazole, masukkan ke dalam klip plastik dan tanda 1 kali sehari 1 tablet. Yang B. Pronisi. Ambil 10 tablet pronisi, masukkan ke dalam klip plastik dan tandai 3 kali sehari 1 tablet. Yang C. Clotrimazole atau mazol. Ambil 1 tub clotrimazole atau mazol, masukkan ke dalam klip plastik dan tanda 2 kali sehari, oles tipis. Penyerahan obat. Wadah klip plastik, etiket putih, labelnya harus dengan resep dokter, signanya ketoconazole 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Yang kedua, pronisi 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Yang ketiga, clotrimazole atau mazol 2 kali sehari, oles tipis. A. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah saya mendapatkan ilmu dan pengalaman, meningkatnya wawasan dan skill menjadi bertambah, serta diasahnya dengan lebih baik jadi lebih mengetahui jenis-jenis obat yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan mengetahui dosis serta cara penggunaannya. Setelah melaksanakan PKL, ini dapat disimpulkan antara teori yang dapat di sekolah dengan praktek kerja lapangan memiliki banyak perbedaan. Teori lebih sulit jika dibandingkan dengan praktek secara lapangan. Diadakannya PKL, siswa bisa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja nanti. B. Saran. Saran saya untuk siswa atau siswi yang akan melaksanakan PKL, karena di tempat PKL kita akan berhubungan langsung dengan pekerjaan, maka alangkah baiknya kita mempersiapkan secara matang agar kita menguasai pelajaran yang akan diterapkan dalam industri. Dokumentasi kegiatan, penilaian PKL, dokumentasi pengantaran dan penjemputan PKL. Terima kasih.